dipaparkan langsung oleh Ibu Sunarsi SE. Waktunya 1 jam dari sekarang. Dipersilahkan. Terima kasih pada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini, hari terakhir, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga bisa mengikuti acara MPLS ini mulai dari hari pertama sampai hari ketiga dalam keadaan sehat, sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Tak lupa sholawat dan salam saya aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, yaitu cara belajar efektif, saya ingin tahu dulu apa sih kamu tujuannya sekolah mulai dari awal sampai akhir sampai mau masuk ke SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Tujuannya apa? Tolong komen di komen, saya tunggu 10 menit. Saya beri kesempatan untuk komen di situ. Saya ingin tahu apa sih tujuan kamu sekolah. Ya, Paul Nadir, saya minta komennya. Tujuan kamu sekolah mulai dari SD, SMP, ini sekarang juga tujuannya apa? Bahul Dani. Ilman, Nadir. Bahul sama Dani. Oh, Bahul sama Dani. Halo Bahul, halo Dani. Ayo komen nak, saya beri waktu 10 menit. Tujuannya kamu sekolah itu apa? Amel Sahib. Ayo komen tujuan kamu sekolah. Saya ingin tahu apa sih tujuan kamu sekolah itu. Motivasi kamu itu apa? Sebelum saya melanjutkan panjang lebar materi cara belajar. Oh, ingin tahu dulu Ibu, tujuan kamu sekolah itu apa? Apakah cuma karena ingin ikut teman, ikut-ikutan, atau ingin apa? Belum ada yang komen. Silakan komen, Ibu tunggu. Mencari ilmu, Jeffrey. Ya, mencari ilmu. Berarti kamu niat cerongku nang sekolah, nang SMA Tanjung Bumi nanti. Makasih Jeffrey. Ingin mencapai cita-cita agar bisa membahagiakan ortu. Ya, bagus. Mencari ilmu. Indi ilmiah, mencari ilmu. Fani menggapai cita-cita. Fani, cita-citamu apa Fani? Langsung komennya. Langsung komen, kalau langsung komen berarti itu dinyatakan hadir. Nah, yuk. Hanya 3 yang komen masih ada. Oh, mau jadi dokter, Fani Tria mau jadi dokter. Ikut Kak Dani nanti ya. Mencari ilmu, Fitri mencari ilmu. Indi ilmiah, mencari ilmu ingin menggapai cita-cita, membanggakan orang tua, menambah wawasan. Ya, bagus.
Ayo ditunggu. Mencari ilmu agar mencapai cita-cita, agar bisa membanggakan kedua orang tua ya. Nova Ayu. Betrika Triksi. Baik, langsung ke materi ya. Saya ambil kesimpulan bahwa semuanya anak 186 itu tujuannya mencari ilmu, gitu ya. Sehingga mau tidak mau kamu harus belajar. Tujuan sekolah mendidik, mengajar dan membimbing murid untuk menjadi orang sukses ya. Oh itu membimbing murid. Sudah jadi guru kamu Hilman. Tempat mencari ilmu untuk bekal masa depan ya. Bagus Hilman Farudi ya. Nah, materinya. Ya, dengan tujuan tadi, maka bagaimana langkah atau cara untuk menggapai apa yang kamu inginkan itu, yaitu dengan cara belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 pada 24 Maret 2020. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menegaskan terkait pentingnya belajar di rumah. Proses belajar dari rumah dilakukan melalui pembelajaran daring atau jarak jauh seperti saat ini. Nah, nanti kamu sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan, kita melaksanakan pembelajaran yang namanya pembelajaran daring atau online. Apa yang dimaksud dengan belajar? Mulai dari SD, SMP, SMA, kamu belajar. Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Itulah pengertian belajar yang sesungguhnya. Proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih tahu, sehingga hasil yang diinginkan dari proses belajar itu untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai kamu, yaitu menggapai apa yang kamu cita-citakan. Hubungan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan dikembangkan oleh daya ingat, kemampuan kamu untuk berpikir, nih skill. Sedangkan keterampilan dikembangkan melalui latihan. Olah fisik kalau olahraga ya. Kalau seni ada tari, itu namanya keterampilan ya. Anda menerapkan pengetahuan dan keterampilan dengan memberikan tujuan. Semua pengetahuan dan keterampilan membutuhkan waktu untuk dibangun. Nah, jadi prioritaskan dengan bijak. Waktu ini merupakan proses ya, mulai dari SD, SMP, SMA itu ada proses. Nanti kuliah, kalau ingin jadi dokter tadi ya, itu merupakan suatu proses. Untuk apa? Untuk menjadi apa? Untuk menjadi apa yang akan kamu cita-citakan. Mau jadi dokter berarti nanti kuliah setelah SMA, nanti kuliah di kedokteran, begitu. Proses itu namanya. Ada pepatah mengatakan, hasil tidak akan mengkhianati proses. Ya, kalau prosesnya bagus, hasilnya juga akan bagus. Berarti kalau kamu prosesnya di sekolah itu bagus, belajar dengan tekun, ya, kemudian mengikuti semua kegiatan-kegiatan secara positif, maka itu hasilnya juga akan bagus. Sedangkan sikap, bagaimana Anda mendekati pengetahuan dan keterampilan jika Anda berpikir bahwa akal sehat sudah cukup, sedangkan pengetahuan dan keterampilan tidak diperlukan. Anda akan mencoba melakukan pekerjaan tanpa kerja keras terlebih dahulu. Tetapi jika Anda merasa pemahaman dan keterampilan sangat penting untuk berhasil,
Anda membangun pengetahuan dan keterampilan yang relevan sebelum mengambil sesuatu. Ya, semua apa yang kamu inginkan itu tadi butuh perjuangan, butuh pengorbanan, baik materi maupun non materi. Itu namanya kerja keras, usaha. Timbulkan motivasi itu dari dalam diri kamu, jangan dari orang lain dulu. Oh ya, saya pingin jadi dokter, saya pingin jadi guru, saya pingin jadi ini. Munculkan dalam diri kamu, sehingga kalau kamu punya tekad seperti itu, kamu tidak akan apapun pengaruh yang dari luar, karena lingkungan itu punya peran yang besar untuk bisa merubah kamu. Ya, sehingga apapun kalau kamu sudah niat dari dalam diri kamu untuk saya harus berhasil, berarti kamu bisa akan suatu saat kamu akan menjadi anak yang sukses. Amin. Nah, ini hanya teorinya ya. Bagaimana cara belajar yang efektif? Cara belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kalau kemarin katanya Pak Sambil generasi emas. Nah, kamu ini adalah generasi emas. Generasi yang cemerlang, generasi yang generasi dalam masa generasi Z sudah ya. Semuanya serba internet, semuanya serba pembelajaran serba memakai internet ya. Kalau kamu tidak bisa mengikuti itu, maka kamu akan menjadi orang yang tertinggal. Ya. Harus pinter IT ya, nak ya. Nanti di SMA Tanjung Bumi ada ekstrakurikuler namanya TIK. Promosi. Tip ini ya. Tips belajar yang baik dan benar. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah belajar kelompok. Belajar kelompok ini merupakan kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena dilakukan bersama-sama antar teman. Nah, karena apa? Di antara kalian mungkin ini kurang ini, nah kan ada ditutupi oleh teman yang satu sehingga saling bertukar pikiran. Itu gunanya belajar kelompok. Dan di dalam kurikulum 13, belajar kelompok itu wajib, harus kelompok. Pembelajaran harus dilakukan secara kelompok. Sehingga ini saya merasa ini saya pinter, saya harus sendiri. Jangan itu namanya egois. Nah, sikap-sikap seperti itu tidak bagus ya, nak ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joni. Kemudian yang kedua, rajin membuat catatan atau intisari pelajaran. Ini namanya membuat rangkuman. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dicatat dalam buku kecil supaya dapat dibawa kemana-mana, tetapi jangan dijadikan media untuk kamu menconteknya. Itu nggak boleh ya. Nah, kalau itu adalah kalau kamu catat ini tapi digunakan untuk kepentingan mencontek, itu sudah perbuatan yang tidak jujur. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang telah kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Segala sesuatu kegiatan kalau tidak dilakukan, kalau di awal tidak direncanakan, maka hasilnya tidak akan bagus. Begitu juga dengan belajar. Nah, sekarang awal-awal
pembelajaran sekarang ini, awal-awal kamu mau masuk SMA ini, kamu harus buat perencanaan apa yang akan dilakukan saat saya masuk sekolah misalnya. Karena ini pelajaran daring, nantinya apa yang akan saya lakukan. Berarti saya harus membuat rencana. Perencanaan yang pertama, saya harus menyediakan kuota misalnya. Ya. Kemudian yang kedua, saya menyiapkan diri. Menyiapkan diri saya, bagaimana caranya saya bisa belajar melalui daring ini, gitu ya. Ikut kelompok nanti, ya ikut kelompok di dalam, nanti akan dibuatkan grup ya, sama wali kelas kan dibuatkan grup WA. Di situ kamu bisa sharing antar teman. Itu namanya sudah membuat rencana, ya. Kemudian rencana yang ketiga misalnya, kalau sudah masuk grup, tapi apa yang harus dilakukan? Saya harus punya banyak referensi beli buku paket, nanti dari sekolah dikasih namanya lembar kerja ya, yaitu LKS, dikasih beli buku paket yang lain, karena untuk bisa mengakses pengetahuan itu bisa dari mana-mana, baik dari media cetak, media elektronik dan sebagainya. Dan sekarang juga ada namanya Google ya, itu di Google itu adalah tempat kamu mencari ilmu pengetahuan. IT, teknologi itu kalau kamu bisa mempergunakan dengan tepat, itu bisa membawa dampak positif buat kamu. Akan tetapi kalau kamu tidak mempergunakan itu dengan tidak bagus, maka akan membawa dampak negatif buat kamu. Karena di situ banyak kayak di YouTube konten-konten yang tidak bagus buat seorang siswa. Begitu nak ya. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Disiplin, contohnya seperti belajar tepat waktu dengan konsentrasi penuh. Jangan pernah menunda-nunda suatu pekerjaan. Di agama aja diajarkan nak ya. Oh ini waktunya sholat zuhur, berarti kita harus sholat. Kapan kita waktunya makan, itu namanya disiplin ya. Kapan waktunya kita bermain, itu harus ada waktunya tersendiri. Oh jam sekian, dari pagi jam 7 sampai jam 1 ya, di SMA jam 1.30 saya waktunya di sekolah. Ya itu namanya disiplin. Kemudian setelah itu pulang, istirahat dulu sebentar, sore misalnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Itu disiplin. Kemudian sore misalnya nanti setelah maghrib pulang ya, dari kegiatan ekstra, pulangnya kamu mengerjakan sholat dan ngaji misalnya. Yang masih mengaji di SMA biasanya masih ngaji ya Mas? Masih ya? Ada yang masih, ada yang sudah enggak. Tapi seyogyanya harusnya masih ngaji ya. Karena ilmu itu sepanjang hayat. Ilmu itu harus terus belajar. Kamu harus terus belajar. Sampai usia uban sekalipun ya, seperti saya ini yang umurnya sudah masa mau habis kan gitu ya. Itu harus belajar. Karena pengalaman itu adalah merupakan guru yang paling baik. Belajar. Tidak pernah berhenti untuk belajar. Baik belajar tentang ilmu maupun belajar tentang kehidupan yang lain, tentang hidup. Itu disiplin nak ya. Lanjut. 5. Nanti kalau di dalam kelas misalnya nanti ada aktif bertanya dan ditanya. Harus bertanya apa saja yang kamu ingin tanya, itu tanya baik kepada teman, guru atau orang tua. Jangan malu bertanya, karena ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ya. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ya, tekun, belajar dengan serius. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat, membuat catatan kecil. Kemudian catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Saya pernah punya murid seperti ini ya. Setiap guru menerangkan itu dicatat, buat dicatat, ada rangkuman. Namanya dulu kalau tidak salah Indah. Laku apa Bang Indah tahun berapa lulus? Bu, buat rangkuman Bu. Dan setiap pelajaran itu dibuat apa? Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini pinter, ya, ikut OSN ekonomi juara 1 tahun 2010 kalau tidak salah.
dengan tekun. Jadi kecerdasan itu kalau tidak diasah, itu tidak akan bisa menjadi kamu menjadi sukses, tidak. Menjadi pinter, tidak. Kalau tidak diasah. Sama halnya seperti pisau, nak. Dibiarkan pisau itu ditaruh tidak dipakai pisau itu misalnya ya. Maka itu akan karat kan? Sama halnya dengan otak kita. Kalau kamu biar meskipun kamu punya dari sananya sudah tekun, sudah cerdas, misalnya pinter, tapi kalau tidak diasah dengan membaca, mengulang-ulang pelajaran, mengulang dan lain-lain, mengulang pembelajaran dan sebagainya, maka tidak akan bisa itu menjadi pinter. Nah, ini yang ketujuh, hindari juga belajar berlebihan. Misalnya jika ada waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah belajar hingga larut malam. Bahkan malah begadang dengan membuat contekan misalnya, itu tidak boleh nak ya. Makanya belajar itu harus dicicil tiap hari. Besok pelajaran apa ya besok? Misalnya besok ada ekonomi, geografi, itu yang harus dipelajari. Buka sebentar ya, buku-buku itu buka. Ya, dibaca. Kalau punya buku. Kalau enggak ada di internet buka. Besok materi apa? Biasanya guru sebelum tatap muka besok misalnya, itu biasanya guru tuh sudah memberikan ini loh, materi untuk besok, indikatornya ini, materinya ini, IPK-nya ini, indikator pencapaian kompetensinya ini, itu uraian materinya. Biasanya dikasih. Nah, itu dari situ kamu catat. Mestinya ya, catat, besok belajar. Malamnya diajari, dibuka. Cari di internet misalnya kamu tidak punya buku paket ya. Kemudian yang ke-8, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Mencontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur, dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Sekali kamu berbohong, selamanya akan selalu diulang-ulang bohong. Akan ada bohong 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Makanya jujur itu adalah merupakan sikap atau karakter yang harus ada dalam setiap manusia. Next. Ada. Sembilan. Jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Misalnya misalnya salah satu dari kamu dijadikan ketua kelas atau pengurus kelas, maka punyalah sikap rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya kepada manusia, ada juga tanggung jawab yang ke atas, karena setiap apa yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya nanti, baik di dunia maupun di akhirat. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ya, ini sudah wajib ya. Ketika dia ada di dalam kelas, jangan tolak-tolak gini-gini, saya omak, saya iya oleh enak ya. Itu kalau ingin kamu menjadi anak yang sukses. Yang 11, jangan malu untuk bertanya kepada guru. Gak boleh malu, apapun yang ingin kamu tanyakan, itu semestinya kamu tanyakan. Semakin banyak bertanya, akan semakin banyak pengetahuan yang kamu dapat. Yang ke-12, harus kerjakan PR. Ya, PR ini wajib hukumnya ya, karena itu adalah salah satu tugas. Ada masuk kriteria penilaian di samping ulangan harian. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Kalau sudah dipelajari, oh ini tadi dapat apa ya, tadi pelajaran apa? Misalnya kimia tadi. Di rumah itu dibuka kembali nanti setelah asar misalnya, buka kembali, ada waktu dibuka kembali. Oh, itu namanya review ya. Belajar kembali. Yang ketiga, 13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Yang ke-14, cukup istirahat, makan, dan bermain.
Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, ini momoknya anak SMA, anak pelajar ini apa? Matematika biasanya ya, Nak ya. Nah, ini itu harus banyak latihan. Matematika, fisika, biologi, kimia. Kemudian kalau di IPS ada ekonomi, itu menjadi apa ya? Menjadi momok bagi siswa biasanya. Karena banyak apa? Banyak pelajaran hitung-hitungnya. Biasanya anak sekarang nggak suka hitung-hitung. Ya, kalau IPS ketemu gurunya letak kok ada, temu ibu yang ngajar ekonomi, ngajar akuntansi, letak kok ada, nggak boleh gitu ya, Nak ya. Banyak berlatih, banyak bertanya. Jadi kalau kita banyak berlatih, pelajaran yang kurang disukai akan menjadi lebih bisa dan akhirnya menjadi suka. Kalau sudah suka berarti akan menjadi dan menjadi anak yang bisa, akan senang. Kenapa kamu tidak suka pelajaran ini? Karena kamu nggak bisa. Kalau kamu bisa, itu akhirnya bisa. Kalau kamu suka, itu akhirnya bisa. Seperti itu. 16. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Ya, itu sudah saya rasa nggak perlu penjelasan. Cari seorang pembimbing yang baik. Anak itu biasanya butuh figur. Figur itu siapa? Biasanya orang tua. Guru itu figur. Kok terus nggak ruah, itu namanya figur seperti itu ya. Pasti setiap individu punya figur yang ingin menjadi contoh ya. Sehingga kalau sudah punya figur yang baik, kamu akan berusaha untuk seperti apa yang figur yang kamu itu. Begitu. 18. Tadi sudah, jangan suka mencontek temannya. Kalau orang anak yang suka contek itu biasanya kan jadi bodoh, tumpul otaknya. Otaknya akan tumpul, Nak. Selalu nyontek gitu. Ya, dalam pikirannya, dontek kok tak ajar. Setiap ulangan misalnya ya. Ulangan sekarang. Dontek kanan kiri dontek tadi kemarin sampai waktunya habis. Waktunya habis, tak dikoleh dari kancah. Nah, itu sudah akan menyesatkan kamu. Ya. 19. Niat seperti yang saya bilang, dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu melayang tentang makanan, games, lawan jenis. Nah, sekarang ada ini ada game online ya. Itu yang sering kali yang merusak kamu. Game online sudah materimu habis ya, materi. Karena harus beli kuota ya. Kemudian waktumu terbuang sia-sia dan sebagainya. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Makanya tadi dari awal sebelum saya masuk ke materi, saya tanya, niatmu sekolah itu apa? Ada yang belajar begini-begini, bercetak nyempit, banyak cetak nyempit. Berarti kalau niat, bukan tidak niat, mungkin tidak ada kesempatan untuk ngetik gitu ya. Yang saya ambil sisi positifnya aja. Kemudian yang ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. Biasanya waktu-waktu tertentu. Kalau saya dulu waktu setelah sholat subuh, setelah sholat subuh itu adalah waktu yang paling bagus untuk bisa kita belajar. Dan konsentrasi di situ, konsentrasinya full ada di apa yang mau kamu baca itu di situ ya. Waktu subuh itu adalah salah satu, dan setelah maghrib biasanya. Setelah isya dari jam 7.30 sampai jam 9 itu waktu-waktu yang pas untuk kamu belajar. Kunci kamar. Ya, sudah wis konsentrasi kamu sudah di situ. Kemudian yang terakhir, metode imitasi. Proses belajar melalui metode imitasi atau meniru. Metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Ya. Kemudian masih ada dua lagi. Trial dan error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan
dalam memecahkan masalah, namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali, sampai pada akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Jangan pernah takut mencoba, karena salah sekarang, besok bisa tanya ke gurunya gimana ini caranya buka. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah harus berani untuk mencoba, sehingga kalaupun itu salah, harus berani itu mencoba dengan beberapa kali salah, akhirnya akan menjadi benar seperti itu. Kemudian yang terakhir, mulailah dari yang kecil, mulai belajar dari topik yang atau gampang. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Ya, itu saya rasa. Oh, masih ada. 24, sering-seringlah latihan. Ya, terutama materi-materi yang membutuhkan latihan. Contoh adalah matematika, seperti yang saya sebutkan tadi, fisika, kimia, kemudian geografi kalau di IPS ya, ada ekonomi di situ. Harus banyak latihan. Kalau kamu tidak banyak latihan, tak akan pernah bisa. Kamu akan senang kepada mata pelajaran apabila kamu bisa. Fokus ketika belajar, kita jangan setengah dituntut untuk serius. Ya, harus serius pakai hati. Karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan atau hal dalam satu waktu. Jadi fokus dalam satu materi. Ya, fokus, tak boleh pecah-pecah. Kemase nor les, kemase ekstra itu namanya nggak fokus itu. Ya, fokus. Kalau waktunya belajar ya fokus belajar. Ekstranya ditinggal dulu, karena misalnya mau ada kegiatan tengah semester, sudah fokus, nggak usah latihan ekstra, nggak usah ini, jangan memikirkan yang lain. Itu namanya fokus. Yang terakhir, jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena doa itu adalah merupakan cara kita komunikasi dengan Tuhanmu, Tuhan kita. Ya, apa yang kamu inginkan itu kamu curahkan pada saat berdoa, terutama pada saat waktu-waktu tertentu di malam hari. Ya, kalau kamu ingin apa? Doa di malam hari. Jam 2 ke atas, minta kepada Tuhanmu, nangis kamu. Insya Allah, kamu akan menjadi anak yang sukses. Oh, masih ada. Terakhir, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Media sekarang, seperti yang saya bilang, ada media internet, koran, dan buku. Itu ya media. Sekian, terima kasih. Ini kayaknya motonya Jawa Timur. SMA maju bersama hebat semua. SMA maju bersama hebat semua. Nah, ini akan dibuka sesi pertanyaan. Silakan bertanya. Bu, kenapa kita harus belajar banyak mapel di sekolah? Kan mungkin nanti yang dipakai ilmu mapel itu hanya salah satunya saja, tidak semuanya ya. Nah, terkait dengan kurikulum ini. Ya, itulah kurikulum yang ada di Indonesia, kan begitu ya. Kalau kamu misalnya mau jadi dokter, yang diajari hanya biologi, fisika, kimia, biologi sama kimia. Kemudian kamu tidak membutuhkan pelajaran-pelajaran yang lain seperti agama, PMP misalnya, PPKN ya. PPKN nggak butuh itu. Saya rasa itu butuh ya. Itu kan membentuk kamu menjadi manusia yang berkarakter, manusia yang berakhlak. Kamu menjadi dokter, akhlaknya nggak bagus, apalah gunanya kan gitu ya. Itu ya jawaban saya untuk Holisul Muhlis.
Dengan menerapkan dari Muhammad Fathahil, dengan menerapkan belajar yang efektif, apakah dapat mempengaruhi perubahan sikap intelektual siswa? Ya, saya yakin kalau semua dari 27 item itu kamu ikuti, jangan semua, misalkan ada separuh aja, insya Allah akan menjadi sukses kamu. Yang terutama yang terakhir, berdoa ya. Tapi cak tuwet tok, tanpa ada usaha untuk kamu belajar, nggak akan pernah kamu menjadi anak yang sukses. Tuwet tok, akan jatuh itu, tidak akan kesuksesan tidak akan jatuh dengan sendirinya tanpa kamu berusaha. Ya, Muhammad Fadil tadi sudah dijawab sama Ibu ya, Nak ya. Nih, bagaimana cara mengatur waktu yang efisien padahal kita tahu bahwa anak SMA masih memiliki pemikiran yang labil. Lantas tindakan apa yang harus dilakukan kita? Nah, makanya saya bilang lingkungan itu bisa merubah kamu, bisa mempengaruhi kamu. Tadi Pak Joni kayaknya sudah menjelaskan dengan siapa kamu berteman, dengan siapa kamu bergaul, itu yang akan bisa membentuk karakter kamu. Maka sebaiknya dari sekarang, karena SMA ini merupakan masa-masa yang masa-masa yang penuh dengan gejolak remaja, maka pergaulan itu menjadi sangat penting. Bukan saya mengajari kamu untuk mencari pilih-pilih teman, tidak. Tapi kita harus bisa menyaring mana yang kira-kira ini bagus untuk kita jadikan teman, mana yang tidak. Gitu ya. Jangan lupa juga tempat curhat kamu yang paling bagus adalah Tuhanmu dan orang tua kamu. Jangan kepada teman. Itu yang saran saya kepada kalian ya. Sehingga apa yang pergaulan anak muda sekarang itu tidak bisa mempengaruhi kamu. Sehingga kamu menjadi manusia yang punya karakter kuat, punya kepribadian yang kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun, apapun dan dimanapun kamu berada, kamu akan menjadi anak yang teguh pada pendirian. Itu yang bagus ya, Nak ya. Jelaskan mengapa teknik belajar efektif terbilang cara yang unggul. Gimana maksudnya? Coba Nur Aini nih. Jelaskan mengapa teknik belajar efektif dan efisien. Apabila nanti ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab saat ini, nanti kamu bisa sharing ke saya ya. Bisa chat pribadi di grup WA. Ada nama Ibu di sana ya, Nak ya. Masuk saya di grup itu. Iya, bukan siswa ini. Saya yakin dengan pertanyaan anak SMP baru lulus kok. Kayak berkualitas semua ya. Tapi jangan meremehkan. Mungkin ada sebagian, tidak semuanya. Mungkin ada sebagian dari kalian yang itu muncul dari dalam diri kamu. Jelaskan mengapa teknik belajar efektif sudah tadi ya. Kemudian ini malas itu, ya saya bilang penyakit yang paling kronis, yang paling virus yang mematikan buat pelajar itu adalah rasa malas ya. Itu memang iya, malas. Bagaimana caranya, Bu? Ya bagaimana caranya kamu membuang rasa malas itu? Kembali tadi kepada pergaulan. Nah, kalau kamu berteman dengan orang pintar, kamu kan menjadi anak pintar. Nah, kalau kamu bergaul dengan anak yang tidak pintar, kamu akan ikut dengan seperti itu. Seperti itulah ya. Makanya bergaullah sama orang-orang pintar supaya kamu bisa menjadi pintar. Mengapa para pelajar perlu menerapkan teknik belajar efektif? Agar kamu menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, yang sesuai dengan cita-cita kamu tadi. Ya, mulai dari sekarang kamu harus punya cita-cita, angan-angan, asa itu harus wajib itu, Nak. Biar manusia itu punya motivasi, keinginan untuk menggapai apa yang kita inginkan itu. Kalau kamu dari sekarang nggak punya cita-cita, wis apa ya hidup ini kalau nggak punya cita-cita? Apa dampak jika kita tidak belajar ya? Dampaknya ya jadi sampah masyarakat. Ya dampaknya kalau tidak belajar kan nilaimu jelek, maknanya seperti itu. Kemudian
eh, kamu tidak akan menjadi anak yang sukses. Nah, makanya saya bilang tadi, daftahil, siapa itu ya? Doa tanpa usaha tidak ada gunanya, Bu. Ya iyalah. Doa harus disertai dengan usaha. Usaha kamu untuk sekolah seperti sini ini adalah salah satu usaha kamu untuk menggapai cita-cita kamu dengan kamu bersekolah. Ya, di sini ini kan tempat kamu berproses. Sekolah itu tempat kamu berproses untuk menggapai apa yang kamu inginkan. Nah, kalau sudah SMA selesai, kamu nanti akan dikotak. Banyak yang tanya tadi ya, akan dikotak-kotakkan. Kuliah itu baru kita. Oh, kalau kamu mengambil ekonomi ya kamu ajari ekonomi aja. Nah, itu sudah ada pengkotakan di situ. Karena di SMA nih sekolah menengah masih ya harus mengikuti pelajaran ini, pelajaran itu sehingga akan membentuk karakter kamu menjadi karakter yang kuat ya, yang teguh, yang punya karakter istilahnya punya akhlak. Maka mau tidak mau kamu harus belajar semuanya. Kalau kelas 1 ada 16 mapel kalau tidak salah. Harus diikuti. Nah, nanti kalau sudah kuliah baru kamu sudah itu ada kotak-kotak. Oh, mau jadi dokter, saya ajari ya ekonomi, apa kok ekonomi? Biologi, biologi, kimia, ya itu saya kotak, saya buku. Kalau kamu mau jadi apa namanya? Apa ya tadi? Mau jadi apa itu ya itu, menjadi akuntan ya akuntansi, ekonomi aja yang dipelajari di situ. Tak akan dipelajari ilmu-ilmu yang lain, tapi untuk mata kuliah dasar umum tetap ada di semester 1 dan semester 2. Dan untuk setelah itu baru ada itu khusus mapel yang akan kamu ikut apa memasuki maksudnya. Apakah menjamin, Bu, jika kita berteman dengan orang pintar? Ya tidak ada yang bisa menjamin. Nah, kalau kamu wis merasa malas itu masih bersarang di dalam otak kamu, ya tidak akan pernah bisa. Cuman paling tidak ada pengaruh sedikit positif dari teman. Kalau kita berteman dengan anak pintar, insya Allah kamu akan menjadi anak yang pintar pula. Kamu harus yakin itu. Amira, kamu harus yakin itu, nak ya. Irfan, Bu, metode apa? Tadi sudah ada 27 metode. Kalau nanti ini akan diberikan materi ini di WA group. Saya rasa sudah cukup. Apa ada dukungan? Iya, tergantung anaknya, betul. Ada dukungan gitu dari teman kan, Bu? Ya, dukungan dari teman. Teman yang baik akan membawa dampak yang baik buat kamu, teman yang jelek akan membawa dampak yang negatif buat kamu. Amin. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses. Amin, 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 amin. Karena kamu kesini ini berproses untuk menjadi anak-anak yang sukses. Hasil tidak akan mengkhianati. Ada pepatah mengatakan hasil tidak akan mengkhianati proses. Betul ya? Sudah selesai ya? Saya rasa sudah selesai ya? Tidak ada ya? Hah? Saya yang tidak ada. Saya rasa amin, 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 amin. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses. Sukses dunia juga sukses akhirat. Amin. Sukses dunia itu adalah mencari ilmu dunia kamu melalui sekolah, nah ya. Sukses akhiratnya kamu mendalami bidang agama. Ya, mudah-mudahan kalian sukses kedua-duanya. Ya betul Amira, proses tidak akan mengkhianati hasil, betul. Tak kebalik ya? Hasil tidak akan mengkhianati proses. Terbalik Amira. Enggak benar. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Proses dulu baru hasil kan seperti itu. Kalau kamu tidak berproses, mana bisa akan menghasilkan sesuatu. Ya. Amin, amin. Ada pertanyaan lagi nak? Sebelum saya tutup? Waktunya Bukan. Ya? Sudah konfirmasi ke Pak Rasid. Iya Pak Rasid. Iya Pak bisa. Coba tanyakan Pak Rasid ada.
Ibu yang kebalik. Oh, ibu yang kebalik ya. Usaha tidak akan membohongi hasil, Bu. Kebalik. Hah? Hasil tidak akan mengkhianati proses. Hasil tidak akan mengkhianati. Ya sudah, tidak usah pokoknya seperti itu. Tidak usah dipanjang lebar, tidak usah diperdebatkan. Yang penting proses itu kamu yang baik dulu. Nah, nanti hasilnya pasti bagus. Kalau prosesnya bagus, hasilnya juga akan bagus. Ada paket tenan. Ada paket tenan, Nak? Ya, itu. Sampai VA. Ya sudah tadi menganu ke saya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, Ibu minta maaf. Nanti kita bisa sharing ya. Sharing baik tatap muka secara langsung nanti kalau ada pandemi ini sudah selesai, mudah-mudahan bisa bertatap muka secara langsung untuk semester depan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Sunarsi SE sudah menjelaskan panjang lebar tentang cara belajar efektif. Dan juga beliau sudah menjawab semua pertanyaan dari adik-adik semua. Dan untuk selanjutnya yaitu acara penutupan. Kemarin sudah ada pembukaan, intinya sekarang hari terakhir yaitu harus ada juga penutupan. Hal ini akan ditutup oleh Ibu Sunarsi. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Langsung Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Bumi yang dalam hal ini tidak bisa menghadiri acara penutupan diwakili kepada saya, Wakasek Kesiswaan. Yang saya hormati para Wakasek, yang saya hormati panitia MPLS baik yang datang dari guru maupun dari sebagian OSIS. Yang keempat, anak-anakku peserta MPLS yang saya cintai. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih saya kepada Bapak Kepala UPT SMA Negeri 1 Tanjung Bumi yang telah memberikan support atau dukungan kepada kita sehingga acara ini bisa seperti sekarang. Yang kedua, terima kasih saya kepada pemateri. Yang ketiga, terima kasih kepada seluruh panitia yang terdiri dari Wakasek dan staf, utamanya kepada operator yang banyak membantu terselenggaranya acara MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Walaupun masih banyak kekurangan di sana-sini, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan itu selalu ada di dalam diri manusia. Dan segala kekurangan yang ada nanti akan diperbaiki di tahun depan. Dan terima kasih pula kepada anak-anakku peserta MPLS yang telah antusias atau aktif mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Yang kedua, dengan berakhirnya kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 mewakili Kepala UPT SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, saya nyatakan kalian resmi menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Dan sebagai ketua panitia juga atas nama panitia SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, mohon maaf apabila kami
ada salah kata atau salah ucap atau ada salah dalam memberikan pelayanan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kamu. Zur. Yuk. 3 orang terbaik sekarang dan 10 orang peserta terbaik dari awal sampai akhir. Limanya kok enggak lalu. Tapi udah ada yang Alhamdulillah. oh, udah ada sudah itu. Terbaik. Yang terbaik 5 ya. Oke. Bentar. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Iya, kenapa sendiri? Yang terbaik nanti akan mendapatkan sertifikat. Ayo. Baik, untuk acara selanjutnya, acara yang paling terakhir dari yang terakhir yaitu Mau mati. iya, Mau kemana? kan tadi maksudnya terakhir, sekarang yang paling terakhir. Mana ya, bentar. Gitu. Delay teman-teman. Tetap delay, soalnya tergantung dari koneksinya. Pesawat kali. Bismillah. 1. Irfan. Jadi komen saya Dua. siapa? Sudah komen saya siapa? Antal baru. Oke. Apa masa talim ini? Sek, ya kah? Gimana? Tenang. Azul, Lembut tuh. Wait. loading bro. Ketemu lagi sama Mbak Dasha. Ini pada. Mana? Ketemu lagi ini Irfan. Irfan ini siapa? Azul Arifin. Azul Dari tadi pagi ada ya? Adi. Deg-degan. Adi. Kapan hari ya? Baik. Jadi sekarang giveaway terakhir yaitu giveaway yang ketiga. Dan nanti setelah giveaway ada kan waktu hari pertama ada 3 orang. Terus hari kedua 3 orang, sekarang 3 orang. Dari 9 itu bakal diambil 5 Pak. Bakal diambil 5 yang terbaik. Kalian semua baik-baik, tapi dari yang baik itu kan pasti ada yang lebih baik lagi. Kalian semua baik-baik gimana? Dari yang terbaik kan pasti ada yang lebih terbaik lagi. Cik kamera iya kan? Cik Andi. Cek nganggel kan? Gak membanding-banding kan, jadi kalau orang dapat ranking, membanding-banding kan berarti gimana? Apa sih? Apa sih maumu? Azul langsung Azul. Apa yang bacain tadi? Iya kamu. Ini apa yang bacain sekali-sekali yang dibilangin bacain? Ayo, satu-satu nanti aku satu. Yang pertama, Menang giveaway hari ini. Yang pertama. dendreng. Iya, nomor 1. Yang pertama ya nomor situ. Fitriyanti. Bukan loh, yang Yang ini mana? itu. Ini yang Ini. winner dan Oh, ingat protes nih. kelompok. Itu yang Kelompok 7. Soleh Abdi Jaya. Wow. Soleh Abdijaya, tepuk tangan buat Soleh Abdijaya. yang kedua. Yang pertama. Ya, dilanjutkan oleh Kak Husen. Yang kedua M Fattahil Menyebut Rahul Rahman ya. dari kelompok 6. Ya, tepuk tangan untuk Nih, siapa ya?
Terus yang ketiga berarti yang Yang ketiga dari kelompok 2 yaitu Siti Aminah. Ya, tepuk tangan untuk Siti Yeay. Aminah. Besok bisa diambil langsung ke Kak Azura. Yang 5 itu yang terbaik. Yang terbaik ada yang lebih terbaik lagi. Terbalik. Antal ma'ruf. Oke. Jadi di sini kita udah ngambil 5 terbaik dari yang terbaik terbaik. Baik. Baik. Yang pertama, Yang kedua. yang pertama ada Fitrianti dari kelompok 6. Yang kedua ada M Givari dari kelompok 5. Yang ketiga ada Sofi Ferdiansyah dari kelompok 9. Kemudian yang keempat Amira dari kelompok 6. Terus yang terakhir ada Kholisul dari kelompok 3. Baik, yang tadi sudah dibacakan namanya oleh Kak Azuranya 5 orang. Itu adalah peserta terbaik selama 3 hari mengikuti MPLS online. Kita juga gak ngambil dari dari komenan juga ya. Kalau misalkan gitu live terus dia langsung standby ikut live-nya itu. Nah dari itu juga dia kan sigap berarti yang ikut live-nya. Yang tidak live ikut live berarti tidak dapat kesempatan untuk menang giveaway. Udah. Ya udah terus sama aja. Kamu aja. Sudah. Amira kelompok Tadi itu 7. tuh. Amira kelompok 7. Maaf sorry. Amira kelompok 7. Makasih semuanya, sama-sama semuanya. Selamat untuk Sofi. Yuk, mungkin ada yang kangen sama saya ini. Ada yang kangen sama saya ini. Ada yang mencoba mau mengenal lebih dalam tentang Kak Komar. Siapa tahu ada yang mau mengenal lebih dalam ya ini ya. Kejang-kejang kalau dipotong Nah, rambutnya. ini yang yang kejang-kejang kalau sampai dipotong rambutnya ini ya. Nah, benar terakat. Itu sisa kartunya mau dikemanain Kak? Loh, enggak ada sisa ini. Cukup kan? Iya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 hari 1, 2, 3. 3 ini. Pas ini. 3 hari. 3 hari. Perharinya 9. 3. Yang kangen ke saya ternyata cowok-cowok semua ini, tidak ada yang cewek-cewek. Tidak ada yang Ayo silakan sesi kalian ini. Apa ya? Bingung soalnya sisnya gak kumpul semua. Ya, ini Bosen udah adalah kali. penutupan. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang kami? Ya, mungkin ada yang mau ditanyain tentang kita. Ya. Jangan kita, kamu aja. Jangan dong. Mahal ya cewek. I miss you katanya Pak. Dan laki-laki. Alian Rizky Adi. Mahal ya cewek. Maksudnya gimana sih? Makan dulu. Adit guys. Misi-misinya. Misi-misi bisa. Seharusnya kita semua berada di lapangan Kak. Kan Kak? Iya. Sekarang kalian ada di kamar, bukan di lapangan. Kurang seru ya kalau gak ada MPLS Pesan untuk yang kakak. offline-nya. Untuk kakak, untuk kita. Adit pesan dulu. Pesan dari kakak untuk kita. Kamu dulu. Ya, pesan dari saya. Pesan dari saya buat adik-adik semua, semangat terus walaupun keadaan seperti ini. Berdoa saja semoga pandemi ini cepat-cepat selesai dan kita bisa langsung bertatap muka di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi.
Untuk besok kalian jangan lupa jam 7 harus sudah standby di SMA, pakai seragam yang sudah ditentukan. Dan juga besok kalian bisa langsung ketemu. Wajib pakai masker. Ya, wajib. Yang nggak pakai nggak boleh masuk. Harus pakai masker. 2-3 makan semangka anjay mabar. Apa sih gak jelas banget. Kak, hujan di sini enggak. Yang di belakang baju hitam ganteng banget. Ya, ini mengingatkan yang kejang ya. mengingatkan lagi ya untuk tugas absensi jangan lupa. Jadi total ada mana sih? Kak sudah punya pacar yang cewek belum? Belum. Ini kenapa kami tidak jaga jarak karena kami ini sudah di rapid test ya. Jadi sudah tidak negatif COVID. Sudah di swab gitu ya. Kakak yang di belakang belum kenalan. Kakak yang di belakang Mana? nih, ayo Ini. kenalan dulu. Yang di belakang baju Tunggu hitam dulu, ganteng tunggu banget, dulu, tuh. tunggu dulu. Kenalan jangan tunggu dulu. Jadi nanti kalian itu ada beberapa tugas ya. Yang pertama dari hari pertama sampai hari ke terakhir ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tugas. Berarti kalian harus mengisi link absensi sebanyak 8 kali. Paham ya? Oke, silakan yang mau kenalan sama kakak kejang-kejang. Ayo Kak, silakan Kak. Duduk sini Kak. Duduk dong gantian. Perkenalkan nama kakak. Kakak bukan mas ya. Hah? Kakak? Ini Om. Bukan, masih muda aku. Nice. Perkenalkan nama kakak Muhammad Fitaur Rahman, bisa dipanggil Fatur. Kopinya Kak. Paham? Jangan ngetrend Paham. dia ya Kak Fatur ya. Iya dong, lebih ngetrend dia daripada Sama sih. kamu ya. Fantastic hacker. Oke. Pak, kalau yang kemarin diisi sekarang nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, yang penting diisi. Ayo, Kak. Profesinya sebagai apa tuh? Ayo Kak apa nih? Profesi saya itu Kayak Jordi, oh my god. Sasa. Profesi saya itu jadi fotografer. Untuk Gagal. YouTuber, Siapa sih? kalau jadi YouTuber gagal jangan kasih tahu ya. Hobinya Kakak apa? Yang mana nih? Yang mana? Kamu? Kalau aku fotografer, basket, Banyak banget ya. melukis. Itu. Kamu, Engkar Rasukinya, hobinya Mereka apa? sudah tahu. Apa? Mereka sudah tahu. Ya kan gak semua. Kau Sen, hobinya apa? Fatur. Kamu hobinya apa? Hobinya Ingat basket. Bini di rumah. Sama. Kak Fatur inget bini di rumah kan. Apa tuh? Aku belum nikah, boy. Belum nikah aku. Katanya kalau potong rambut kejang-kejang kok rambutnya masih segitu. Ya kan gak dipotong makanya masih segini. Besok pakai seragam coklat gak apa-apa. Ibu besok katanya pakai Iya, nggak seragam apa-apa. coklat gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang tapi rapi ya. Kak Fatur Senga le ingat bini di rumah. Hobi Kak. Hobinya tadi udah dikasih tahu. Kak, saya juga fotografer. Kapan-kapan yuk hunting bareng. Oke, ayo. Tipo. Bakalan dapetin cewek. Aduh, Mi. Tentukan anunya. Dapet cewek, Mi. Tahu Modelnya. Woi, jangan sok tahu ya. Hobi saya bukan ngebaperin cewek. Favorit cewek. Minuman susu. Punya Kak Azura lagi. Udah habis. Minum terus. Udah habis. Cek tangji. Kak saya juga fotografer, kapan-kapan yuk hunting bareng tuh Kak Fatur. Banyak banget Kak. Ayo kapan? Ajak modelnya. Katanya Alfia nih yang di belakang pakai jas biru ada 2 nih, ganteng katanya yang mana? Sponsor dia Fer. Kak kapan pada nikah? Masih lama, masih baru naik kelas 3. Masih Itu pun belajar. karena Covid naiknya. Ini sudah punya istri. Enggak betul. Juga Masih ingat muda. bini katanya, Sur. Masih muda aku. Ingat bini di rumah Kak katanya.
Hobinya Kak Tasya apa? Hobi nolak cowok? Enggak lah. Kak mana siswa barunya? Kan kalian pada online semua. Kasiannya. Hobinya Kak Tasya apa? Banyak. MGM kan? Sepedaan, Hah? nyanyi, renang, banyak. Wow. Kok nyampe telok? Bila Marina Bo apa itu? Bila Marina Bo itu apa? Iya, Maksudnya kapan selesai gitu? Oh, pengen cepet-cepet selesai. Mereka udah bosen sama kita. School basket Eskul kapan? basket kapan? Besok masuk aja dulu ya. Masalah eskulnya kita. Belum aktif. Masih ada COVID. Abdul Muid. Odi kakit. Odi kakit. Aduh, pada Muid. Kak Tasya punya adik? Punya. Kenapa? Berbakat Kak Tasya. Alhamdulillah. Berbakat jadi istri saya. Paling mau cari dia. Berbakat apa? Kurang keren kalau sepedaan Kak. Keren. Kenapa saya mau dulu? Ya kan sama aja. Masa gue sih pakai becak, yang bener aja dong. Ya, kalau Udah sudah bosen mereka sama kita. ya nanti ketemu aja langsung di SMA Negeri 1 Bumi. Buat sekarang kami itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf dari kemarin sampai sekarang. Pokoknya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila nanti kalian sudah apa-apa, kami siap di sini untuk membantu kalian semua. Pak, Karena Benar. karena kami di sini pelayan buat adik-adik semua. maksudnya pelayan bukan pelayan gimana ya? Membantu kalian kalau ada kalian kesusahan. Pokoknya yang bersangkutan dengan sekolah. Kak ayo mabar FF. Ngawur nih, adiknya cewek apa cowok? Kalau Cowok kabar cewek. F ini kayak ini 8 bit. Bocah. Pak Komar, Abdul Muid kan. salam Kak rindu Omar. katanya. Dari Abdul Muid. Abumu itu siapa? Cewek leh. Cewek. See you. See you next time. Pak Komar dipanggilin terus nih. See you. Diperlama waktu tontonnya nih. Terima kasih Kak sudah membantu kami semua sama-sama. See you another day. Woi, kata siapa? Fatur. Bocah kan yang suka minta anu itu kan. Minta diamond ya. Ini bocah. Bocah itu yang sering minta lagi peluk dari 8 bit. Bocah biasanya itu. Dia apa itu beli loh. Aku Mas. Salam dari Kak Lutfi. Omar, salam dari Kak Lutfi. Lutfi yang mana ini? Saya banyak ini murid namanya Lutfi, teman namanya Lutfi juga banyak. Mantan juga banyak. Kenapa nih? Ini gimana, Bu? Oh, tinggal ini. Oke, sudah ya? Dadah. Ya. Sampai jumpa lagi besok. Dari besok. Sampai seterusnya. Oke, sudah ya. Kami tutup. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Ya. Ari ya kepoin. Ya. Dadah.